Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Bakekok. Di sini kami akan mempresentasikan hasil pengerjaan kelompok kami, yang dimana sistemnya adalah sistem pengelolaan Event Organizer atau IO. Lanjut di sini, tim developer kami ada Adi Pramuja, ya, Aymar Tropi, saya sendiri, Giovanna Firdaus, Muhammad Dino Kusuma, M. Rafli Pratama, M. Rido, dan Rizky Priyatama Putra. Oke, lanjut. Abstrak. Nah, masalah umum yang ini adalah masalah umumnya banyak IO masih memakai metode manual, rawan salah, lambat, tidak real time. Dan solusi yang kami temukan ialah menciptakan sistem informasi IO berbasis web. Teknologi yang kami gunakan diantaranya adalah HTML, PHP, MySQL, SMPP, dan lain-lain. Tujuan kita membuat ini adalah untuk memberikan solusi yang praktis untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan event secara menyeluruh. Dan hasil ujinya, pengujian menggunakan black box dan sistem berjalan baik dan akurat. Oke, lanjut. Untuk metode agil akan dijelaskan oleh Kak Rizky Priyatama Putra Sugito. Silakan. Mohon maaf, yang pertama akan dijelaskan oleh ini dulu, metode agile Giovanna. Halo, di sini saya Giovanna ingin menjelaskan metode agile. Em, Metode agile, mengapa menggunakan metode agile? Lalu, jadi metode agile ini digunakan dalam pengembangan sistem karena bersifat fleksibel dan iteratif. Jadi metode ini dipilih untuk memungkinkan tim pengembang dapat merespon perubahan kebutuhan dengan cepat dan mengirimkan working software sangat lunak yang berfungsi dalam siklus pendek yang disebut sprint. Jadi pendekatan ini sangat sesuai untuk proyek karena memungkinkan validasi fungsionalitas ini seperti acara secara berulang sejalan dengan kebutuhan untuk segera mengatasi inefisiensi pengelolaan event secara tradisional. Jadi dalam metode agile proyek ini dibagi menjadi beberapa sprint atau tahapan pengerjaan yang masing-masing memiliki durasi pendek, dan di akhir setiap sprint increment peningkatan dapat dapat dari sistem ini yang berfungsi akan dihasilkan. Jadi penerapan metode agile ini ada perencanaan sprint dan iteratif, yaitu ada implementasi kode berbasis sprint, pengujian dan evaluasi, dan diagram flowchart. Oke, terima kasih Kak Giovanna. Selanjutnya akan dibacakan oleh Kak Rizky. Oke, baik, terima kasih Pak Aymar sudah diberikan waktu untuk berbicara. Yang pertama, tadi yang sudah dijelaskan oleh Kak Giovanna, ada yang namanya perencanaan sprint dan desain iteratif. Nah, sebelum memulai proses coding itu, kita sebagai tim itu melakukan perencanaan singkat atau yang biasa disebut sprint planning, yang mencakup analisis dan perancangan desain yang spesifik untuk sprint tersebut. Nah, yang pertama ada perancangan database. Ya, seperti yang bisa kalian lihat ya, rancang sebuah database. Banyak sekali strukturnya, ada sekitar 4 struktur. Yang pertama ada kategori, ada user, acara, dan peserta. Nah, apa aja sih atribut-atribut dari struktur ini tuh? Yang pertama ada user, tabel user ya. Sebelumnya database ini bernama DB event, terus tabelnya ada 4. Yang pertama tabel user, atributnya ada ID user, username, password, level, nama lengkap. Dan keterangannya di sini data pengguna
atau administrator yang memiliki akses ke sistem. Yang kedua ada kategori. Atributnya ada ID kategori dan nama kategori aja. Jadi di sini tuh data master untuk mengelompokkan jenis acara, misalnya seperti konser, seminar, atau yang lainnya. Terus ada acara juga. Di sini atributnya ada ID acara, ID kategori, judul acara, lokasi, kuota, foto poster, tanggal mulai, tanggal selesai, dan deskripsi. Jadi acara ini adalah data detail event termasuk tautan ke tabel kategori. Terus yang terakhir ada peserta. Atributnya ada ID peserta, ID acara, nama peserta, status kehadiran, tanggal daftar, dan email. Jadi ini adalah data pendaftar yang terhubung dengan event tertentu. Eh, Sudah cukup ya untuk yang perencanaan sprint dan desain iteratif. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Saya kembalikan lagi pada moderator. Terima kasih. Oke, ya. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Implementasi kode berbasis sprint. Yang akan dibacakan oleh Kak M. Dino Kusuma. Dipersilakan, Kak. Ya, terima kasih Kak Aimal. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi kode berbasis Sprint. Ya, implementasi berbasis Sprint ini ada proses implementasi dan ada Sprint review. Di dalam proses implementasi ini kita membuat struktur HTML untuk view di setiap modulnya. Yang kedua itu ada menata tampilan halaman untuk web menggunakan CSS. Yang ketiga itu kita menulis kode PHP untuk koneksi database atau bisa menggunakan MySQL. Yang keempat itu melakukan unit testing dan debugging kode PHP dan SQL secara terus-menerus di lingkungan SMBP atau localhost. Selanjutnya itu ada spirit review. Pada akhir setiap spirit, setiap diuji dan dievaluasi bersama untuk mendapatkan umpan balik. Tahap ini sangat penting dalam Agile untuk memastikan sistem yang dikembangkan selalu selaras dengan tujuan proyek. Selanjutnya itu pengumuman pada web dan evaluasi. Di sini ada 4. Yang pertama itu fungsionalitas inti. Di fungsionalitas inti ini semua fitur inti, misalnya tambah acara baru, pencatatan peserta, bekerja sesuai spesifikasi dan akurat. Konten website akurat dan terkini. Yang kedua ada aksesibilitas dan responsivitas. Di sini ada website dapat diakses dengan baik di berbagai browser dan perangkat. Yang ketiga ada usability, antar muka atau UE mudah digunakan dan dinavigasi. Yang terakhir ini ada integrasi data, koneksi antara tabel di database, misalnya keterhubungan antar acara dengan jumlah peserta. Ya, sekian terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih, Kak Dino. Selanjutnya untuk diagramnya akan dijelaskan oleh Kak Adi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan flowchart diagram atau diagram flowchart. Flowchart dibuat untuk memastikan alur kerja sistem sesuai kebutuhan fungsional. Diagram ini menjelaskan langkah utama dalam proses pengelola acara, mulai dari input data hingga manipulasi data. Yang pertama, flowchart digunakan sebagai panduan visual dalam perancangan dan implementasi sistem. Dan yang kedua, menggambarkan alur pengelola data acara, mulai dari memasukkan data, validasi,
penyimpanan hingga proses edit dan hapus. Dan yang ketiga, membantu memastikan kode PHP dan struktur database MySQL mengikuti alur kerja yang benar, menjamin setiap langkah dalam modul acara dapat berjalan terintegritas dan konsisten. Lalu, dalam diagram flowchart alurnya, yang pertama start. Peserta menyediakan data nama kontak dan lain-lain. Pengelola masuk sistem backup, lalu pengelola pilih acara yang akan diisi. Kemudian pengelola input data peserta ke dalam formulir di aplikasi. Lalu sistem mencatat peserta status awal terdaftar. Lalu tunggu hingga hari H acara. Lalu peserta hadir di lokasi. Kemudian pengelola mencari nama peserta di daftar aplikasi. Keputusan apakah nama peserta ditemukan. Jika tidak, proses berhenti. Jika ya, lanjut ke proses verifikasi. Lalu pengelola klik tombol hadir. Kemudian sistem mengubah status peserta status final hadir. Kemudian akhir peserta berhasil tercatat hadir. Terima kasih. Oke, lanjut ke materi hak akses yang akan dibacakan oleh Kak Rido. Silakan Kak Rido. Oke, terima kasih Kak Aymar atas kesempatannya. Berikut adalah hak akses dari sistem Bakekop ini. Nah, ada dua role, yaitu administrator dan pengelola event. Untuk administrator itu untuk fiturnya kelola data master, meliputi user dan kategori. Setelah itu ada kelola acara dan peserta. Setelah itu yang terakhir adalah akses laporan lengkap. Dan untuk pengelola eventnya ada kelola acara, melihat laporan ringkas, dan juga ini tidak ada akses ke manajemen user. Oke, selanjutnya, Kak Imar. Nah, untuk tampilan fitur admin ini, yang pertama ini dashboardnya, itu ada 5 fitur, yang 5 dashboard, ada dashboard, yang pertama, keduanya pengelolaan acara, ketiganya ada master kategori, keempatnya pengelolaan user, dan terakhir laporan kelima. Untuk selanjutnya ada pengelolaan acara, yaitu meliputi tombol plus tambah atau acara baru. Setelah itu yang kedua tabel daftar acaranya, dan ada untuk fitur update dan delete. Nah, untuk tambah 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 acara barunya itu ada namanya, nama acaranya, setelah itu lokasinya, ada kategorinya, setelah itu ada pesertanya, kuotanya ada berapa, tanggalnya, dan deskripsi acaranya seperti apa. Setelah itu lanjut ke master kategori yang ketiga. Ini untuk menjaga konsistensi dan klasifikasi serta mengelola data referensi. Ini bakal terlihat semuanya untuk total acaranya ada berapa, terus total peserta yang ikut berapa, total penggunaan sistemnya berapa kali, dan itu juga ada bisa dilihat untuk acara mendatangnya, seperti misalnya acara apa, tanggal berapanya bisa kelihatan, jadi itu untuk memudahkan user. Setelah itu keempat, pengelola usernya. Ini fiturnya ada untuk menjaga kontrol akses terhadap sistem. Nah, ini bisa untuk akses login ke sistem juga. Ini bisa pengelolaan acaranya itu ditambah, terus maksud saya pengelolaan usernya itu tambah tambah user, terus bisa bisa masuk ke pengelolaan acara nantinya akan di absen. Nah, itu yang kelima ini untuk laporannya, untuk evaluasi kinerja setiap event, yaitu menyediakan ringkasan data dan mencetak laporan. Untuk nextnya, tampilan selanjutnya, Kak Aymar. Nah, ini fitur untuk
pengelola. Yang pertama adalah dashboardnya. Ini sama seperti tadi, nama sistem, namun status penggunanya hanya pengelola, bukan admin. Dan ini ada tiga untuk menu pada navigasi barnya, ada dashboard, pengelolaan user, dan laporan. Pengelolaan acara maksudnya, pengelolaan acara dan laporan. Nah, ini untuk yang kedua, ini pengelolaan acaranya sama seperti tadi, tombol plus untuk tambah acara baru, ada tabel daftar acara juga, ada fitur update dan delete. Sama seperti yang admin. Untuk laporannya ada sama juga seperti admin, ada untuk kinerja setiap event, menyediakan ringkasan data, dan mencetak laporan dalam versi PDF. Sekian dari saya, itu saja. Terima kasih Kak Aymar atas kesempatannya. Oke, selanjutnya hasil dan dampak implementasi yang akan dibacakan oleh Kak Rafli. Silakan Kak Rafli. Oke, terima kasih Kak Imar atas waktunya. Di sini saya akan membacakan hasil dan dampak implementasinya. Yang pertama itu efisiensi tinggi, itu menggantikan proses rekap manual yang memakan waktu yang lama dengan sistem otomatis yang real time. Yang kedua itu ada integritas data, sentralisasi database, menghilangkan redundansi dan inkonsistensi data antara divisi. Yang ketiga itu yang pasti ada akurasi, meminimalisir kesalahan manusia atau human error dalam pencatatan peserta dan kuota. Selanjutnya Kak Imar. Selanjutnya kita langsung ke kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, sistem informasi pengelolaan event organizer berhasil dibangun menggunakan PHP, MySQL, HTML, dan CSS. Sistem mampu mengelola data acara, kategori, peserta, dan penggunaan secara terpusat dan lebih efisien dibanding metode manual. Yang ketiga, fitur utama seperti CRUD, acara, master kategori, pengelolaan user, dan laporan PDF berjalan dengan baik dan memenuhi kebutuhan I/O. Yang terakhir, penerapan role-based access meningkatkan keamanan dan kontrol terhadap penggunaan sistem. Yang terakhir, pengembangan menggunakan metodologi agil terbukti efektif dalam menyelesaikan fitur secara bertahap dan terstruktur. Untuk sarannya, yang pertama menambahkan integrasi pembayaran online atau payment gateway untuk transaksi pendaftaran event. Yang kedua, menambahkan notifikasi otomatis melalui email atau WhatsApp untuk konfirmasi pendaftaran dan pengingat event. Yang ketiga, mengembangkan modul keuangan yang lebih lengkap untuk mencatat biaya operasional dan pemasukan event. Yang keempat, mengintegrasi QR code check-in untuk mempermudah proses registrasi peserta saat acara berlangsung. Yang terakhir, meningkatkan tampilan UX atau username interface dan username experience agar sistem lebih modern dan mudah digunakan. Terima kasih Kak Imar atas waktunya. Dikembalikan ke moderator. Oke, sekian presentasi dari kami hari ini. Terima kasih untuk segalanya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Langsung saja saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.